Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun berada di rumah masing-masing, alhamdulillah Bapak selaku pembina OSIS SMA Negeri 1 Kuningan berkewajiban untuk memberikan materi dalam kegiatan MPLS ini, yaitu berkaitan dengan program kerja pembinaan kesiswaan di SMA Negeri 1 Kuningan ini. Sesuai dengan moto MPLS 2020 ini, yaitu Semansa Bersatu, Bapak harapkan materi-materi yang akan Bapak sampaikan bisa disimak, bisa diaplikasikan dalam kehidupan maupun dalam proses kegiatan belajar mengajar yang tentunya semua mudah-mudahan segera berakhir dengan musibah COVID-19 ini, sehingga anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ini bisa berkumpul di kampus tercinta, yaitu kampus SMA Negeri 1 Kuningan ini. Baik, untuk mengawali dari materi pembinaan kesiswaan ini ada sebuah tujuan pembinaan. Tujuan dari pembinaan ini adalah mengembangkan potensi siswa SMA 1 Kuningan secara maksimal, baik dari segi potensi akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua adalah menemukan dan memunculkan potensi-potensi tersebut yang ada pada diri siswa, sehingga timbul sebuah kecakapan atau life skill yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Adapun tujuan yang ketiga, yaitu memberikan kemampuan minimal untuk melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan kehidupan bagi masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya adalah menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan siswa tersebut. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan siswa, khususnya SMA Negeri 1 Kuningan, sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Tujuan yang berikutnya, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni dan budaya serta kearifan lokal, khususnya kearifan lokal di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Dan tujuan yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Bapak harapkan siswa SMA Negeri 1 Kuningan ini mempunyai rasa nasionalis yang tinggi bagi NKRI. Dan tujuan terakhir, yaitu meningkatkan segaran jasmani dan daya kreasi bagi siswa SMA Negeri 1 Kuningan untuk memantapkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani. Adapun ruang lingkup pembinaan kesiswaan ini diantaranya yaitu program pembinaan kesiswaan atau OSIS, yang kedua adalah program pembinaan ekstrakurikuler, dan yang ketiga program unggulan prestasi akademik maupun non akademik. Sasaran pembinaan yaitu pemberdayaan potensi akademik dan non akademik peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Negeri 1 Kuningan tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 1.130 orang siswa. Adapun hasil yang diharapkan dalam proses pembinaan kesiswaan ini, pertama, siswa mampu melahirkan SDM yang memiliki keimanan, ketakwaan, berkualitas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan profesional. Hasil yang berikutnya adalah mampu meningkatkan prestasi siswa sesuai bakat dan minat siswa. Dan hasil yang diharapkan berikutnya mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa melalui jalur pembinaan penyelamatan siswa dari bahaya perilaku menyimpang di kalangan siswa dan jalur pemberdayaan potensi diri. Adapun strategi pembinaan yang
Bapak atau kami terapkan diantaranya: satu, mengembangkan kreativitas, bakat dan minat siswa. Diantaranya satu, membuat kegiatan-kegiatan yang berguna buat siswa, melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Dan strategi berikutnya, membuat program kerja setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dan ekstrakurikuler. Dan yang berikutnya adalah membuat anggaran yang proporsional untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan siswa yang berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik dengan cara memantau seluruh kegiatan yang bersifat presentatif, mengikuti turnamen atau pertandingan atau perlombaan yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten maupun di luar kabupaten. Kemudian mengirimkan siswa berprestasi ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian seri berikutnya adalah mengutus siswa yang mengikuti seminar, diklat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian siswa, dan mendata kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa. Adapun uraian dan mekanisme pembinaan kesiswaan pada SMA Negeri 1 Kuningan, yaitu yang pertama adalah program pembinaan OSIS. Satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah organisasi siswa intrasekolah yang disingkat dengan OSIS. OSIS bersifat intrasekolah, artinya tidak ada hubungannya artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Oleh karena itu, OSIS merupakan wadah organisasi siswa di sekolah, maka setiap peserta didik secara otomatis menjadi bagian anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya peserta didik dari sekolah yang bersangkutan. Adapun tujuan dari pembinaan kesiswaan atau OSIS ini, yang tujuannya adalah OSIS ini bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional, dengan tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Dan berikutnya adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Adapun materi pembinaan diantaranya pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian pembinaan yang kedua yaitu pembinaan budi luhur dan akhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan materi pembinaan ketiga, pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat. Dan yang kelima, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik,
lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat ruang. Dan yang keenam, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Dan yang ketujuh, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, gizi berbasis kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Kemudian yang ketujuh, pembinaan apresiasi sastra dan budaya. Pembinaan yang kedelapan yaitu pembinaan apresiasi sastra dan budaya. Dan kesembilan, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir atau ke-10, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Dari uraian dan materi pembinaan itu, maka setiap uraian materi pembinaan itu masuk dalam Sekbid 1 sampai dengan Sekbid 10. Selanjutnya adalah perangkat organisasi yang disebut organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Perangkat OSIS ini diantaranya: 1. Ada pembina OSIS yang di dalamnya ada Wakasek kesiswaan dan Tubid kesiswaan. Dan yang kedua adalah adanya perwakilan kelas. Kemudian yang ketiga adanya pengurus inti dari OSIS tersebut, dan tentu yang terakhir adanya anggota OSIS. Adapun rincian dan tugas perangkat OSIS, yang pertama adalah pembina OSIS atau Wakasek dan Tubid kesiswaan, bertanggung jawab atas seluruh pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah, yang tentunya adalah di SMA Negeri 1 Kuningan ini. Yang kedua, memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Dan yang ketiga, mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Dan yang keempat, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Dan yang berikutnya menghadiri rapat-rapat OSIS. Dan terakhir, tugas dari pembina OSIS ini adalah mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Adapun perwakilan kelas atau yang disebut dengan MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Perwakilan kelas terdiri atas wakil-wakil kelas, dan setiap kelas diwakili oleh 2 orang peserta didik. Perwakilan kelas bertujuan memilih pengurus OSIS dan mengajukan usul-usul untuk dijadikan program kerja OSIS, serta menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatannya. Perwakilan kelas bertanggung jawab langsung kepada pembina OSIS, dan masa jabatan perwakilan kelas selama 1 tahun ajaran. Adapun rincian tugas perwakilan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Kemudian yang kedua, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Dan yang berikutnya, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Memilih pengurus OSIS dan daftar calon yang telah disiapkan. Dan berikutnya adalah menilai laporan pertanggungjawaban dan segala tugas pengurus OSIS pada akhir masa jabatan. Dan yang terakhir adalah menyusun anggaran rumah tangga. Nah, struktur dari pengurus OSIS meliputi 1. Seorang ketua dan 2 orang wakil ketua. Namun itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Bisa saja hanya seorang ketua dan seorang wakil ketua. Kemudian adanya sekretaris yang terbagi dalam sekretaris 1 dan sekretaris 2. Dan yang berikutnya adalah seorang bendahara, sama. Bendahara juga ada bendahara 1 dan bendahara 2. Dari kepengurusan inti ini ada koordinator seksi. Koordinator seksi ini yang disebut dengan Sekbid 1 sampai dengan Sekbid 10. Adapun
tahapan ataupun kewajiban dalam proses pembinaannya. Apa yang sudah tadi sampaikan oleh Bapak, bahwa segmen 1 sampai dengan segmen 10 ini sudah punya tanggung jawab dalam proses pembinaannya. Selain pembinaan dalam program kesiswaan yang meliputi dalam OSIS, pembina OSIS atau pembina kesiswaan juga punya program pembinaan ekstrakurikuler. Secara umum, bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran biasa dan dilakukan di sekolah atau luar sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kuningan dilaksanakan melalui kegiatan secara khusus dan diselenggarakan dan dibina oleh para pendidik, apakah itu oleh bapak maupun ibu guru, ataupun oleh tenaga pendidik yang berkemampuan dan berkewenangan melalui pembinaan secara berkala dan terprogram. Adapun misi dan misi kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kuningan, Bapak bacakan misinya: berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari visi tersebut, maka ada misinya. Misi yang diemban dalam kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kuningan ini. Yang pertama, menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. Misi yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau bersifat kelompok. Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu memberikan pengayaan kepada siswa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, menambah pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk memanfaatkan potensi lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya sesuai dengan kearifan lokal. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk memanfaatkan kegiatan industri dan dunia usaha atau kewirausahaan. Tujuan yang keempat, mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai kemanusiaan, ketekunan, kerja keras, dan disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan yang kelima, menanamkan kemampuan dan keterampilan untuk melakukan tindakan dan perilaku hidup sehat secara jasmani dan rohani, apalagi di suasana sekarang yang berhubungan dengan pandemi ini. Kemudian yang keenam adalah menanamkan kemampuan meneliti dan mengembangkan daya cipta untuk menemukan hal baru atau berinovasi. Tujuan yang ketujuh, menanamkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan koperasi sekolah. Kemudian yang kedelapan, memberikan bekal kemampuan berorganisasi melalui kegiatan di sekolah dan kegiatan di luar sekolah. Berikutnya, memberikan bekal keterampilan praktis yang diperlukan siswa untuk hidup di masyarakat, mencukupi kebutuhannya sendiri maupun membantu kebutuhan orang tuanya. Kemudian tujuan yang berikutnya, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab
dalam upaya melestarikan lingkungan alam dan budaya. Dan tujuan selanjutnya menanamkan budaya kerja dan etos kerja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan tujuan yang berikutnya adalah menanamkan dan menambah wawasan kerohanian, mental dan agama untuk hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dan terakhir, tujuannya adalah memberikan bekal kemampuan berbakti dan berpartisipasi dalam pembangunan di daerah maupun pembangunan secara nasional. Adapun atau fungsi kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kuningan ini, yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Fungsi sosial merupakan fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Dan fungsi rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang pada proses perkembangan peserta didik. Dan fungsi atau kegunaan terakhir yaitu persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir dari peserta didik tersebut. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kuningan meliputi ekstrakurikuler bidang akademik. Di antaranya 1. Pembinaan pada mata pelajaran pendidikan matematika. Yang kedua, pendidikan kimia. Yang ketiga, pendidikan fisika. Dan yang keempat, pendidikan biologi. Yang kelima, pendidikan astronomi. Yang keenam adalah pendidikan kebumian. 7, pendidikan geografi. Dan ke-8 adalah pendidikan ekonomi. Dan terakhir 9 adalah pendidikan TIK. Yang ke-9 adalah pendidikan TIK. Dan 10 English Club. Ekstrakurikuler akademik SMA Negeri 1 Kuningan juga membina ekstrakurikuler non akademik. Adapun rincian dari kegiatan ekstrakurikuler non akademik ini diantaranya 1. Kegiatan kepramukaan atau pendidikan pramuka. Sesuai dengan permen bahwa pramuka itu wajib dilaksanakan dan tentunya nilainya juga ada di nilai rapor. Nah, untuk kegiatan pembinaan pramuka ini dibina oleh 6 orang pembina. Di antaranya ada, saya sebutkan hanya satu aja dulu, selaku koordinator adalah Bapak Nandi Sunandi SPD MM. Kemudian ekstrakurikuler yang kedua yaitu PMR, Palang Merah Remaja. Ini juga dibina oleh 2 orang pembina. Dan ekstrakurikuler ketiga adalah Paskibra. Ini dibina oleh 2 orang. Dan ekstrakurikuler berikutnya adalah ekstrakurikuler olahraga. Di antaranya olahraga bola voli. Dibina oleh seorang dan 1 orang dari bidang olahraga. Ekstrakurikuler yang kami bina adalah bola voli. Pembinanya ada 1 orang dan kami juga mendatangkan seorang pelatih, 2 orang. Dari bidang olahraga, ekstrakurikuler yang dikembangkan diantaranya olahraga bola voli. Dibina oleh seorang pembina dan 2 orang pelatih. Kemudian bola basket juga 1 orang pembina
dan 1 orang pelatih. Bulu tangkis ada 2 orang pembina dan 1 orang pelatih. Sepak bola dibina oleh 1 orang pembina dan 1 orang pelatih. Futsal 1 orang pembina dan 1 orang pelatih. Pencak silat 1 orang pembina dan 1 orang pelatih. Atletik 1 orang pembina dan tenis meja juga 1 orang pembina. Kemudian dari keagamaan, yaitu diwadahi dengan yang disebut dengan karisma, dibina oleh 5 orang pembina. Kemudian ada English Club, juga dibina oleh 2 orang pembina dan 1 orang pelatih. Kreasi sastra dan debat, pidato, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dibina oleh 2 orang pembina. Dan karya ilmiah remaja juga dibina oleh 3 orang pembina. Dari bidang kesenian, ekstrakurikuler kesenian, yaitu paduan suara, ada 1 orang pembina dan 1 orang pelatih. Kemudian degung dan tari, sini dibina oleh 4 orang dan 1 orang pelatih. Kemudian ada band, juga 1 orang pembina dan 1 orang pelatih. Selanjutnya pencinta alam atau PA, ini dibina oleh 3 orang pembina dan dilatih juga oleh alumni tiap angkatan. Dan terakhir adalah ekstrakurikuler jurnalistik, dibina oleh 2 orang pembina. Adapun prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMA 1 Kuningan yaitu bersifat yang pertama, individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. Prinsip yang kedua adalah prinsip pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keterlibatan aktif, yaitu sesuai dengan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. Prinsip yang keempat adalah menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan menggembirakan bagi peserta didik itu sendiri. Prinsip yang kelima yaitu etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Dan prinsip yang terakhir dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah berprinsip pada kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya kaitan dengan target dari program kerja kesiswaan di SMA Negeri 1 Kuningan ini, diantaranya menyusun dan atau mengevaluasi tata tertib bagi siswa, melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip target berikutnya ketiga adalah melaksanakan MPLS dan kepramukaan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013, dan tentunya di suasana COVID-19 ini MPLS dilaksanakan dalam bentuk daring. Kemudian target berikutnya adalah mengadakan pemilihan dan pelantikan pengurus OSIS.
target berikutnya lagi adalah mengadakan pelantikan Dewan Penggalang. Selanjutnya target yang lainnya adalah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler akademik dan non-akademik secara rutin kalau suasana COVID-19 ini sudah berakhir. Mengadakan kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan. Kemudian mengadakan class meeting. Selanjutnya adalah mengadakan seleksi siswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Yang target berikutnya adalah penerapan tata tertib. Target berikutnya adalah penerapan tata tertib sekolah yang bisa ditaati oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Kuningan. Dan target yang selanjutnya keikutsertaan dalam sebuah turnamen atau lomba atau pertandingan yang diselenggarakan oleh dinas instansi baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Dan target yang terakhir mengadakan kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Keagamaan. Dari paparan target-target tersebut, maka kami rangkum dalam program kerja yang menyesuaikan dengan program kerja jangka panjang maupun program kerja jangka pendek. Adapun program kerja jangka panjang yaitu 1. Membangun sekolah khususnya SMA Negeri 1 Kuningan yang berwawasan wiyata mandala, disiplin dan patuh terhadap aturan yang berlaku berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan moto MPLS sekarang, semansa bersatu, berilmu, santun, agamis, tekun, dan unggul. Program kerja jangka panjang yang kedua yaitu mencetak siswa SMA 1 Kuningan yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan berikutnya adalah mengembangkan kepribadian siswa SMA 1 Kuningan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, aktif, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program berikutnya adalah mengirimkan wakil atau duta siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains atau ekonomi dan olahraga seni baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Program jangka panjang berikutnya adalah mencetak siswa yang mempunyai kemampuan bertaraf nasional atau internasional baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan program kerja berikutnya adalah mengirimkan utusan untuk pertukaran pelajar antar provinsi maupun antar negara. Dan program jangka panjang yang terakhir adalah mendata dan memberdayakan seluruh potensi alumni SMA Negeri 1 Kuningan. Selanjutnya adalah program kerja jangka pendek. Program kerja jangka pendek ini diantaranya pertama adalah menyusun program kerja kesiswaan, melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan jajaran kesiswaan dan pembina ekstrakurikuler, menyusun jadwal kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler, membuat tata tertib siswa, menyusun pengurus dan pembina OSIS dan pembina ekstrakurikuler, membuat skor sanksi setiap pelanggaran siswa, membina siswa yang bermasalah, dan terakhir program jangka pendek ini adalah memantau dan membimbing kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS maupun oleh kegiatan ekstrakurikuler. Namun program jangka pendek yang sekarang menyesuaikan dengan COVID-19 ini tentu program kerja kesiswaan ini selalu memantau perkembangan
peserta didik yang dalam kegiatan KBM-nya melaksanakan KBM dengan berbasis daring. Selain program jangka panjang maupun jangka pendek, di sini juga ada program unggulan, baik akademik maupun non-akademik. Program unggulan akademik dan non-akademik ini yaitu tercapainya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dengan ketangguhan intelektual dan kekuatan moral. Adanya perubahan dari siswa pasif menjadi siswa yang aktif, tapi bersifat positif. Dan program unggulan berikutnya adalah memiliki keunggulan prestasi akademik maupun non-akademik untuk bidang-bidang tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban keberhasilan di dunia pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Kuningan, kepada masyarakat. Dari paparan tadi bahwa tugas wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang di dalamnya ada pembina OSIS dan tubir kesiswaan sangatlah penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Kuningan ini. Apalagi di saat kita sedang kena musibah adanya wabah COVID atau virus corona yang begitu dahsyat melumpuhkan segala bidang kehidupan. Namun Bapak harapkan anak-anakku yang sekarang dalam proses pembelajaran di rumah tetap semangat, tetap setia, dan kalian adalah bagian-bagian generasi penerus yang berkualitas, generasi penerus yang intelektual untuk membangun sebuah bangsa, untuk membangun sebuah peradaban, sehingga apa yang telah Bapak paparkan tadi itu mudah-mudahan menjadi dasar atau fondasi bagi kalian, bagi anak-anakku yang sekarang sudah masuk ke jenjang sekolah menengah atas ini. Paparan-paparan tadi hanya sebuah gambaran bahwa sebuah pendidikan formal tentu harus ada sebuah aturan. Aturan adalah aturan yang mengikat dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga siswa atau peserta didik bisa menerapkan untuk kehidupan pribadinya, kehidupan dalam masyarakatnya, sampai peserta didik ini bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Anak-anakku yang berbahagia, di akhir pertemuan ini mudah-mudahan apa yang telah Bapak paparkan bermanfaat bagi anak-anakku semua yang sekarang berada di tempat dan keluarganya masing-masing. Dan Bapak juga berdoa dalam wabah COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir, sehingga kegiatan atau proses pembelajaran secara tatap muka bisa segera dilaksanakan. Sekali lagi Bapak minta permohonan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.